Warta Lisan, Minggu 1 Agustus 2021, Kebaktian daring atau online. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat beribadah dalam Kebaktian Minggu GKI Kelapa Cengkir yang diselenggarakan secara online. Warta lisan yang perlu diperhatikan sebagai berikut. Katekisasi Baptis Dewasa atau CD. Pertemuan pertama, kelas Katekisasi Baptis Dewasa atau CD akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 5 September 2021 pukul 18.00 WIB melalui aplikasi Zoom. Pendaftaran melalui WA GKI Kelapa Cengkir nomor 0813 8890 1368. Pemahaman Alkitab online. Pemahaman Alkitab online melalui aplikasi Zoom setiap hari Selasa pukul 20.00 WIB. Pada bulan Agustus 2021 ini membahas mengenai toksik. Mohon keikutsertaan jemaat sekalian. Kece mendengar. Wadah bagi jemaat GKI Kelapa Cengkir untuk menyampaikan pokok doa, ungkapan syukur, saran, dan masukan sebagai bentuk keterlibatan saudara sekalian dalam pengembangan gereja. Silakan mengakses link http://bit.ly/kece mendengar untuk menuliskan hal yang ingin didoakan dan disyukuri maupun berpartisipasi dalam memberikan saran dan masukan. Terima kasih atas perhatian saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita. Demikian warta lisan yang dapat kami sampaikan. Kami sangat mengharapkan saudara sekalian dapat turut serta di dalam kegiatan yang dapat dibaca pada warta jemaat. Ibadah Minggu pada hari ini, tanggal 1 Agustus 2021, dilaksanakan pertukaran pelayan kebaktian dengan jemaat GKI Menteng yang dilayani oleh Pendeta Emeritus Daniel Susanto dengan tema Hati yang terarah kepada Roti Hidup. Jemaat Tuhan yang kami kasihi, kebaktian kita berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
Tuhan beserta saudara. Dan menyertai saudara juga. Saudara-saudara yang kami kasihi, kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita masih diperkenankan Tuhan untuk beribadah kepadanya. Dalam kebaktian hari ini, kita akan menggumuli tema hati yang terarah kepada roti hidup. Dalam Yohanes 6 ayat 51 diberitakan kata-kata Tuhan Yesus, "Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Mari kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Kami datang kepadamu pagi ini ya Tuhan, bersama dengan umat Tuhan, melalui kebaktian di rumah kami masing-masing. Umat Tuhan membuka diri kami. Kami ingin mohon pengampunan Tuhan atas segala kesalahan dan dosa-dosa kami. Kata-kata kami, pikiran kami, dan perbuatan kami yang tidak memuliakan nama-Mu, yang telah merugikan dan menyakiti sesama kami. Ampunilah kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang kami kasihi, kepada kita yang telah mengaku dosa dengan segenap hati, dengarlah berita anugerah dari Yohanes 6 ayat 53 dan 54 demikian. Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Roti hidup
Jemaat Tuhan, sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Kami datang kepadamu ya Tuhan dalam ibadah ini. Kami bersyukur karena kami masih boleh beribadah kepadamu selaku umat. Dan dalam ibadah ini Tuhan, kami juga akan bersama-sama mendalami firman-Mu. Sebentar lagi kami akan membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan itu. Kiranya Tuhan membantu kami, Roh-Mu yang kudus membuka hati dan pikiran kami, dan memampukan kami agar kami boleh memahami sabda Tuhan. Dan firman-Mu itu boleh meresap dan bertumbuh dalam hati kami, dan menghasilkan perbuatan-perbuatan yang berkenan kepadamu. Tuhan, kami doakan jemaat-Mu yang akan mendengarkan firman-Mu, dan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Berkatilah Tuhan, agar pemberitaan firman ini boleh bermakna untuk menumbuhkan kehidupan spiritualitas jemaat kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara sekalian, bacaan Alkitab kita terambil dari Injil Yohanes pasal 6. Injil Yohanes pasal 6 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-35. Pembacaan Alkitab kita terambil dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-35. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah adalah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku,
ia tidak akan haus lagi. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara yang kami kasihi, makanan adalah salah satu kebutuhan pokok manusia yang harus dipenuhi. Coba kita bayangkan, apa yang akan terjadi kalau orang benar-benar kelaparan dan tidak mempunyai makanan? Ia tentu akan berupaya untuk mendapatkan makanan itu. Walaupun hari sudah larut malam, ia akan keluar rumah untuk mencari makanan. Ada orang yang pernah berkata bahwa tanpa makanan manusia akan mati. Makanan memang ada bermacam-macam jenisnya. Untuk kita orang Indonesia, makanan pokok kita adalah nasi. Tetapi untuk orang-orang Yahudi pada zaman Yesus, roti adalah makanan pokok mereka. Karena itu wajar kalau selama hidup di dunia ini, banyak di antara mereka yang mengarahkan hati mereka kepada roti. Tetapi roti tidak dapat mengenyangkan orang untuk selama-lamanya, saudara-saudara. Orang lapar membutuhkan roti, tetapi setelah ia makan, ia bisa lapar lagi. Karena itu orang berkata bahwa roti dunia ini tidak dapat mengenyangkan orang untuk selama-lamanya. Karena itu tema khotbah kita hari ini tidak mengajarkan kita untuk mengejar roti dunia, tetapi roti hidup. Tema khotbah kita hari ini membicarakan tentang hati yang terarah kepada roti hidup. Saudara-saudara yang kami kasihi, tema khotbah kita dilandasi oleh firman Tuhan. Yohanes 6 ayat 24 sampai 35. Yohanes 6 ayat 24 sampai 35 ini menyaksikan tentang roti hidup. Pada waktu itu Yesus sedang dicari banyak orang setelah ia mengadakan mujizat memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Mengapa orang banyak mencari Yesus? Karena mereka bermaksud akan menjadikan dia, Yesus, sebagai raja. Tetapi Yesus menolak, sehingga Yesus menyingkir ke gunung seorang diri, lalu pergi ke Kapernaum. Namun orang banyak ini tetap mencari dia. Ketika mereka mendapatkan Yesus di seberang laut, Yesus menegur orang-orang yang datang kepadanya hanya untuk mencari sesuatu yang bersifat duniawi. Dalam ayat 26 disaksikan kata-kata Tuhan Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Kemungkinan besar orang-orang yang mencari Yesus ini pernah menyaksikan mujizat Yesus memberi makan 5.000 orang dan mereka ikut makan dari roti yang dibuat Yesus. Di dunia ini memang banyak orang yang mencari Yesus, sama seperti orang-orang Yahudi ini, yaitu untuk mendapatkan berkat duniawi semata-mata. Banyak orang datang kepada Yesus hanya untuk mendapatkan kekayaan, supaya usaha bisnis mereka berhasil, atau supaya mereka bisa mendapatkan rezeki yang berkelimpahan. Ada orang yang datang kepada Yesus karena ingin sembuh, bisa punya rumah, punya mobil, atau bisa makan sampai kenyang. Sama seperti orang-orang Yahudi tadi yang mencari Yesus
karena mereka telah makan sampai kenyang setelah mereka berada di tengah-tengah mujizat Yesus itu. Padahal bukan itu maksud Yesus ketika ia mengadakan mujizat, memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Maksud mujizat itu adalah untuk mengasihi orang-orang yang lapar dan untuk menyaksikan kuasa Allah atas diri Yesus kepada orang banyak. Harapan Yesus, orang banyak ini bisa menerima dan percaya kepadanya. Tetapi nyatanya orang banyak itu hanya tertarik akan makanan yang bisa membuat mereka kenyang. Karena itu Yesus mengingatkan mereka bahwa apa yang bersifat duniawi ini terbatas, fana, dan tidak bisa membahagiakan hidup manusia. Apa yang dikatakan Yesus ini ada benarnya, saudara-saudara. Sebab yang sering dikejar orang di dunia ini hanya bersifat sementara. Ketika orang itu mati, semuanya akan ia tinggalkan. Yang ditinggalkan itu tidak semua barang-barang, tetapi juga istri, suami, atau anak-anaknya. Sungguh tidak ada yang kekal di dunia ini. Karena itu Yesus menasihatkan seperti disaksikan dalam ayat 27a dan b. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Apakah dengan kata-kata ini berarti Yesus melarang orang bekerja untuk bisa makan? Tentu tidak. Bukan itu maksud Yesus. Tapi orang juga tidak boleh terlalu tamak dan hanya memusatkan perhatian dan hidupnya hanya pada pekerjaannya saja. Untuk apa orang bekerja dan makanan apa saja yang dibutuhkan manusia? Inilah yang ingin dikemukakan Yesus pada waktu itu. Saudara-saudara yang kami kasihi, di dunia ini memang banyak orang yang suka bekerja, bahkan bekerja keras, tetapi dengan tujuan dan cara yang salah. Orang bekerja siang malam hanya untuk mencari makanan duniawi yang bersifat sementara. Padahal apa yang mereka cari itu tidak bisa mengenyangkan mereka untuk selama-lamanya. Memang ada orang-orang yang bisa makan sampai kenyang. Mungkin mereka bisa makan makanan yang enak dan mahal. Tetapi hidup orang-orang ini bisa saja tetap menderita secara batin. Hati mereka bisa diliputi oleh kesusahan karena berbagai penderitaan dan tekanan batin yang harus mereka alami. Karena itu dalam perikop ini Tuhan Yesus menawarkan makanan lain, yaitu roti hidup. Kata Tuhan Yesus seperti disaksikan dalam ayat 35. Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Apakah yang Yesus maksudkan dengan roti hidup itu? Apa bedanya antara roti hidup ini dengan roti-roti lain? Dan mengapa orang perlu mendapatkannya? Untuk membicarakan hal ini, pertama-tama kita harus memahami bahwa roti adalah makanan pokok orang Yahudi pada waktu itu. Sama seperti nasi untuk kita pada zaman sekarang. Dengan roti diharapkan orang bisa hidup. Tetapi apakah roti duniawi itu dapat mengenyangkan orang untuk selama-lamanya? Tentu tidak. Karena itu Yesus menawarkan roti lain, yaitu roti hidup. Roti hidup yang ditawarkan Yesus ini mampu memberikan kehidupan yang sejati kepada manusia sampai selama-lamanya. Orang yang makan roti hidup ini tidak akan lapar lagi karena ia sudah dikenyangkan sampai kepada hidup
yang kekal. Apakah yang dimaksud dengan hidup yang kekal itu? Pengertian hidup yang kekal tentu tidak hanya menyangkut lamanya hidup manusia secara jasmania di dunia ini. Hidup yang kekal itu nilainya melampaui kehidupan jasmania manusia. Hidup ini bersifat rohani dan ditandai dengan hubungan yang baik dengan Kristus. Hidup ini sangat bermakna dan tidak akan berakhir. Jadi roti hidup ini ternyata tidak sama dengan roti-roti duniawi lainnya. Roti duniawi hanya bisa mengenyangkan orang secara fisik sesaat. Setelah itu orang ini akan lapar lagi. Tapi roti hidup tidak. Roti hidup yang berintikan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus ini mampu mengenyangkan kita secara rohani untuk selama-lamanya. Mendengar penjelasan Yesus tentang roti hidup itu, dalam ayat 28 disaksikan, kata orang banyak kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Rupanya mereka tertarik. Apa pekerjaan itu? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang sedang diutus Allah. Penjelasan Yesus ini sangat clear, sangat jelas. Kalau orang-orang ini ingin melakukan pekerjaan Allah, mereka harus datang dan percaya kepada Yesus. Namun mereka tidak mudah untuk percaya. Mereka meminta tanda kepada Yesus. Mereka berkata, tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Ayat 30. Sebenarnya orang banyak ini tentu pernah mendengar atau melihat tanda-tanda yang dikerjakan Yesus. Tanda-tanda yang menyatakan bahwa Ia adalah Mesias yang berkuasa. Mereka pasti pernah menyaksikan Yesus pernah menyembuhkan orang-orang sakit. Yesus pernah membangkitkan orang mati. Yesus pernah membuat banyak mukjizat, termasuk memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan itu. Tetapi mereka belum bisa percaya kepada Yesus dan membutuhkan tanda lagi. Lalu mereka membandingkan Yesus dengan Musa, saudara-saudara. Kata mereka, nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun. Seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga. Ayat 31. Itu terjadi pada zaman Musa, ketika mereka keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Yesus lalu menjelaskan bahwa sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Rupanya orang banyak ini tertarik akan penjelasan Yesus. Karena itu mereka meminta kepada Yesus, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Mereka ingin mendapatkan roti yang bisa mengenyangkan orang untuk selama-lamanya. Menanggapi permintaan ini, Yesus menyatakan kepada mereka, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Ternyata roti hidup itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Saudara-saudara yang kami kasih, untuk mengenyangkan hidup kita secara rohani, kita memang membutuhkan roti hidup. Dan roti hidup itu adalah Yesus sendiri. Kita membutuhkan Dia yang mampu menopang dan menolong kita. Ia jugalah yang telah menyelamatkan kita dan yang mampu membuat hidup kita bermakna. Hidup di dunia ini
bukanlah hanya serentetan peristiwa yang kita alami hari demi hari tanpa tujuan yang jelas. Hidup ini diberikan Tuhan kepada kita dengan tujuan yang pasti, yaitu agar hidup kita ini bermakna bagi Tuhan dan bagi sesama. Memang kesibukan hidup setiap hari sering membuat kita lupa akan tujuan hidup dan nilai-nilai spiritual yang berarti bagi kita, yang mampu mengenyangkan kita di tengah-tengah kelaparan rohani kita. Hati kita juga sering kurang terarah pada Yesus, padahal hanya Dia yang mampu mengenyangkan hidup kita secara rohani. Apalagi pada masa pandemi seperti sekarang ini, di mana peningkatan orang yang terpapar, begitu banyak orang meninggal karena COVID-19. Rumah sakit banyak yang sudah tidak bisa menampung pasien COVID-19. Sementara tabung oksigen beberapa waktu lalu sulit didapatkan. Sedang obat-obatan untuk COVID-19 di luaran menjadi mahal dan langka. Untunglah kalau pemerintah segera menertibkannya. COVID-19 ini telah membuat banyak orang khawatir dan takut tertular, takut kalau kena tidak bisa bernapas, sesek, dan takut mati. Padahal kita punya Tuhan yang sanggup menjaga dan melindungi kita. Roti hidup itu akan selalu mengenyangkan kebutuhan rohani kita pada masa pandemi ini juga, sehingga kita bisa memasuki hidup kita di masa pandemi ini dengan tabah dan berani. Untuk itu, pada masa pandemi ini kita perlu mengarahkan hati kita kepada Kristus, Sang Roti hidup itu. Dialah yang akan menghibur, menguatkan, menolong, dan menyembuhkan kita. Agar kita mendapatkan kekuatan dari Tuhan, hiduplah dalam persekutuan yang dekat dengan Dia. Rajinlah berdoa, rajinlah berserah, dan mohon pimpinannya. Sebab dalam persekutuan yang erat dengan Tuhan akan terjadi ketenangan dan damai sejahtera dalam hidup kita. Amin. Marilah kita bersama umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menaikkan doa syafaat. Tuhan, kami membutuhkan makanan rohani Yesus Kristus yang mampu mengenyangkan ketika kami mengalami kelaparan secara rohani. Ketika tantangan, bencana, ketika pencobaan, mara bahaya berada di sekitar kami membutuhkan kehadiran-Mu ya Tuhan, untuk menopang kami, untuk menolong kami, untuk menjaga kami, untuk menyembuhkan kami. Tolonglah kami. Kami berdoa pada saat ini bagi saudara-saudara kami
yang sedang sakit. Tuhan, tidak ada yang bisa menolong kecuali Engkau. Melalui alat-alat-Mu, pada dokter, perawat, alat-alat medis, dan sebagainya. Tolonglah saudara-saudara kami yang sakit, baik yang dirawat di rumah-rumah sakit. Tuhan kiranya berkenan untuk memberi penghiburan dan kekuatan dan kesembuhan. Secara khusus bagi mereka yang terkapar COVID-19, Tuhan kiranya berkenan untuk memberi ketenteraman hati. Tuhan memberi pertolongan agar mereka bisa sembuh. Berkatilah juga keluarganya Tuhan. Kami doakan bagi tenaga medis, baik itu dokter, perawat, atau orang-orang lain, kiranya Tuhan memberkati. Kami juga doakan untuk upaya tenaga-tenaga medis ini dalam menciptakan obat-obat baru, atau juga yang di dalam menolong para pasien ini, agar mereka diberi kekuatan dan pertolongan Tuhan. Kami doakan pada saat ini bagi saudara-saudara kami yang bergumul karena pekerjaannya, yang penghasilannya menurun, yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Kami doakan juga bagi perusahaan-perusahaan yang mengalami kesulitan pada masa COVID-19 ini. Kiranya Tuhan berkenan menolong mereka. Kami doakan gereja-gereja Tuhan di seluruh muka bumi. Tuhan kiranya memberkati umat-Mu. Gereja-gereja Tuhan di Indonesia, Tuhan juga menolong. Dan jemaat-Mu di Kelapa Cengkir, Tuhan memberkati kiranya. Dengan berkat-Mu Tuhan, nama Tuhan boleh dimuliakan. Jemaat ini boleh benar-benar bermakna bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkatilah baik pejabat gereja maupun umat di tengah-tengah GKI Kelapa Cengkir ini. Kami doakan bagi bangsa-bangsa di muka bumi, berkati mereka Tuhan. Bangsa kami Indonesia, kami selalu doakan kepadamu, kiranya Tuhan memberkati, mulai dari Bapak Presiden dan Wakil Presiden, para pemimpin yang lain baik di pusat, daerah sampai pelosok-pelosok tanah air. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong mereka untuk mengatur negara kami di tengah masa yang sulit karena pandemi ini. Berkatilah seluruh kami rakyat Indonesia ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah ini dan kami akan memasuki kembali pekerjaan kami. Kiranya Tuhan menolong kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nas persembahan diambil dari 1 Tawarik 29 ayat 12 dan 13. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmulah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Jemaat dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening BCA Majelis GKI Kelapa Cengkir maupun scan QRIS GKI Kelapa Cengkir.
Mari kita berdoa. Ungkapan syukur kami naikkan hanya kepadamu, roti hidup kami. Kasih dan penyertaan-Mu tiada terbatas, meskipun kami seringkali mendukakan hati-Mu. Izinkanlah kami mempersembahkan sebagian dari harta kami sebagai alat untuk melaksanakan amanat agung-Mu. Ingatkanlah kami untuk selalu menjadi saluran berkat, terutama bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang berjuang dalam proses penyembuhan dari COVID-19. Terimalah doa kami yang jauh dari sempurna, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami. Amin. Jemaat Tuhan yang kami kasihi, sebentar lagi ibadah ini akan berakhir. Syukur kepada Allah. Masukilah kembali kegiatan kehidupan kita di dalam berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara-saudara
dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.